video kali ini kita akan membahas tentang penerapan trigonometri pada luas segitiga. Nah, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Nomor 1, hitunglah luas segitiga PQR jika diketahui P sama dengan 9, R sama dengan 6, dan sudut P sama dengan 46 derajat. Kita gambar dulu segitiganya. Nah, kurang lebih segitiganya kita gambar menjadi seperti ini. Kita beri nama dulu. Ini adalah P, lalu ini Q, dan ini R. Tadi panjang P adalah 9, berarti ini panjang P. Panjang P itu ada di depan sudut P, sedangkan panjang R ada di depan sudut R. Berarti inilah R yang bernilai 6. Kemudian kita tahu sudut P adalah 46 derajat. Nah, untuk mencari luas, rumus yang dipakai adalah setengah kali A kali B kali sin C. C adalah sudut yang ada di antara sisi A dan sisi B. Sehingga rumus luas segitiga pada trigonometri hanya bisa digunakan jika kita memiliki sudut yang diapit oleh dua sisi yang telah kita ketahui panjangnya. Sedangkan di sini satu-satunya sudut yang kita punya adalah 46, sedangkan sudut ini diapit dengan dua sisi yang kita masih belum tahu panjang sisi salah satunya, yaitu sisi Q. Nah, untuk mencari sisi Q, berarti kita gunakan konsep apa? Tentu kalian masih ingat, ada konsep atau aturan sinus dan kosinus. Mana yang kita pakai, sinus atau kosinus? Nah, yang kita pakai adalah aturan kosinus. Karena yang kita inginkan adalah mencari panjang sisi yang ketiga ketika diketahui dua sisi yang lain dan satu sudut. Sehingga kita pakai aturan kosinus untuk mencari sisi Q menjadi P kuadrat sama dengan Q kuadrat plus R kuadrat min 2QR kali cos alfa. Nah, kalian tentu bertanya-tanya yang mau dicari Q tapi rumusnya kok P kuadrat sama dengan. Kita tetap bisa mencari Q walaupun kita menuliskan rumus dalam P. Sebab sudut yang diketahui adalah sudut P, sehingga kita tidak bisa menuliskan langsung Q yang ada di sini. Kita masukkan dulu nilai P-nya adalah 9, nilai Q-nya masih belum tahu, R-nya adalah 6, seperti ini, dan nilai cos dari alfa. Karena kita memanggil P itu yang di sebelah sini, di depannya adalah ini, maka alfanya adalah 46 derajat. Nah, untuk cos 46 derajat, kita bisa gunakan kalkulator untuk mencarinya. Tapi sebelum itu, saya tuliskan dulu, ini 81 Q kuadrat plus 36 min. Nah, ini kita kalikan menjadi 108 kali cos 46, menjadi 0,695, sehingga kita kalikan dulu dengan 108 sehingga menjadi 75,023. Nah, hati-hati ya ketika mengerjakan, seringkali 36-nya dikurangi dulu dengan 108, padahal dia masih punya hubungan perkalian dengan nilai dari cos, sehingga harus diwaspadai di bagian situ. Nah, sekarang baru boleh kita pindah ruas. Jadi untuk Q kuadratnya saya biarkan masih di ruas kanan, sedangkan angka selain itu saya pindah ke ruas kiri, sehingga 81 saya geser, terus ini dikurangi dengan 36, lalu ini min, maka pindah ruas menjadi plus 75,023. Nah, sekarang kita operasikan ini. Hasilnya adalah 120,023. Nah, kita boleh lakukan pembulatan di bagian sini, sehingga ini saya tulis menjadi 120 saja. Itu artinya nilai Q adalah akar dari 120. Gitu. Sementara saya biarkan dulu ini, nanti akan kita sederhanakan ketika kita mencari luas. Sekarang nilai ini sudah ketemu, akar 120, maka kita cari luas segitiganya menjadi setengah kali Q kali R kali sin P. Dan kita masukkan nilainya menjadi setengah kali Q-nya adalah akar 120, lalu kemudian R-nya adalah 6, dan sin-nya kita masukkan sin 46 derajat. Setelah itu baru kita sederhanakan. Untuk nilai akar 120 kita gunakan kalkulator dan ketemu hasilnya 10,95. Terus dikali 6,
dikali nilai dari sin 46 adalah 0,719. Ini kita sederhanakan 6 dengan 2, sehingga kita kalikan 10,95 kali 3 kali 0,719. Dan diperoleh hasil 23,619. Jadi itu adalah luas segitiga PQR. Berikutnya, soal nomor 2, hitunglah luas segi 6 beraturan yang dilukiskan pada sebuah lingkaran dengan jari-jari 10 dan berpusat O. Kita gambarkan dulu ilustrasinya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi ada lingkaran, di dalamnya terdapat segi 6 beraturan, pusatnya ada di O. Nah, apa kaitannya soal ini dengan rumus luas segitiga? Jika kalian hubungkan tiap dua titik yang tidak berdekatan, maka akan terbentuk beberapa potong segitiga. Mari kita gambar dulu. Oke, setelah kita hubungkan setiap dua titik yang tidak berdekatan, maka akan membentuk diagonal, dan diagonal itu akan berpotongan di pusat lingkaran, yaitu titik O. Juga, diagonal-diagonal tadi akan membagi segi 6 menjadi 6 segitiga, yang mana kita tahu sudut di dalam ini besarnya adalah 60 derajat. Coba, dari mana kita tahu? Satu lingkaran penuh, sudutnya adalah 360. Jika kita bagi menjadi 6 bagian, maka masing-masingnya adalah 60 derajat. Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, yaitu tentang jari-jari lingkaran. Ini tadi adalah pusat, kemudian kita tarik garis menuju ke lingkaran, sehingga dia menjadi jari-jari, dan besarnya adalah 10. Berarti sisi yang sebelah sini adalah 10. Itu artinya segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, selain memiliki panjang kaki yang sama, dia juga memiliki besar sudut kaki yang sama. Karena ini sudah terpakai 60, maka jumlah sudut di kakinya tersisa 120. Karena dua ini besarnya sama, maka masing-masingnya adalah 60 derajat. Sehingga segitiga yang terbentuk pada segi 6 beraturan bentuknya adalah segitiga sama sisi. Karena besar setiap sudutnya sama, maka panjang setiap sisinya pun juga sama. Oke, tapi bukan itu poin kita. Poin kita adalah kita mau mencari luas segi 6 ini menggunakan rumus luas segitiga. Karena terdapat 6 segitiga, maka untuk mencari luas segi 6, kita kalikan luas segitiga dengan 6. Sehingga menjadi 6 kali setengah. Nah, ini sudah sempurna untuk bisa kita cari luas segitiganya, karena ada sudut yang diapit oleh dua sisi yang masing-masing telah kita ketahui ukurannya. Sehingga kita tuliskan saja langsung 10 kali 10 kali sin 60 derajat. Oke, sekarang kita sederhanakan 6 dengan 2 boleh dicoret menjadi 3, sehingga ini 3 dikali 100, sin 60 adalah tengah akar 3. Gitu, berarti 100 dibagi 2, hasilnya adalah 50. Kalau kita kalikan menjadi 150 akar 3. Oke, berikutnya soal nomor 3, saya akan bagi seperti ini. Nomor 3, dalam jajar genjang ABCD diketahui panjang AB sama dengan 10, AD sama dengan 8, BD sama dengan 12. Hitunglah luas jajar genjang tersebut. Terlebih dahulu kita gambar ilustrasinya. Nah, seperti ini ilustrasinya, sebuah jajar genjang ABCD, A, B, C, dan D. AB-nya adalah 10, AD-nya 8, lalu ada lagi panjang BD yaitu 12. Nah, BD adalah garis di sini. Maka kita dapatkan ABD adalah suatu segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Nah, kalau kita mau cari luas, kita harus tahu salah satu sudutnya. Maka kita cari dulu. Misalnya di sini saya pilih, saya akan mencari sudut A. Sehingga kita gunakan konsep apa? Kita gunakan aturan kosinus lagi untuk menentukan besar sudutnya. Kalau tadi aturan kosinus kita pakai untuk menentukan sisi yang ketiga, kalau sekarang aturan kosinus kita gunakan untuk mencari sudut yang diapit oleh dua sisi. Saya akan gunakan sudut A, berarti yang saya tulis dulu adalah A kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus D kuadrat min 2BD kali cos A. Gini, nilainya 8 kuadrat, 10 kuadrat, 2 kali 8 kali 10 kali cos A yang belum kita ketahui, dan nilai A tadi adalah 12 ya. Oke, ini langsung saya operasikan, sehingga ini menjadi 144 sama dengan 164 dikurangi dengan 160 kali cos A. Nah, ini masih terikat hubungan perkalian, sehingga tidak boleh dikurangkan. Hati-hati. Sehingga kita pindah ke ruas kiri,
ini menjadi positif, yaitu 160 kali cos A, sedangkan 164-nya masih di ruas kanan, dia dikurangkan dengan 144. Gitu ya, jadi positif pindah menjadi negatif, yang negatif ini pindah jadi positif. Kita kurangkan, ini menjadi 20, ini masih 160 kali cos A. Sehingga nilai cos A-nya adalah 20 dibagi 160, sederhanakan menjadi 1/8. Nah, jika kita ingin mencari luas segitiga, maka yang kita butuhkan adalah sin. Ingat, tadi ini yang kita butuhkan sin. Padahal di sini adanya nilai cos. Tenang, jangan khawatir, kita gunakan segitiga siku-siku. Nah, ini adalah saya anggap sebagai A-nya, maka cos rumusnya sami. Jadi sampingnya 1 dan miringnya 8. Berarti untuk mencari depan, kita gunakan akar 8 dikuadratkan dikurangi 1. 8 kuadrat 64 kurangi 1, berarti ini hasilnya 63. Berarti sekarang kita bisa dapat sinnya. Sin A demi depannya adalah akar 63 dan miringnya adalah 8. Sekarang kita cari luas jajar genjangnya. Nah, luas jajar genjang karena dia terdiri dari 2 segitiga, sehingga saya kalikan dengan 2. 2 kali luas segitiga. Berarti 2 kali setengah. Nah, sudutnya tadi kan yang sebelah sini, berarti sisi yang dipakai adalah 8 dan 10. Jadi 8 kali 10 kali sin A, dan sin A-nya saya masukkan nilai barusan, yaitu akar 63/8. Oke, yang 2 dengan 2 dicoret, yang 80 dengan 8, berarti ini menjadi 10. Berarti yang tersisa adalah 10 akar 63. Nah, sekian pembahasan luas segitiga pada konsep trigonometri. Semoga kalian paham dan semoga video ini bermanfaat.